أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Shadaqallahul azim. Para bapak dan saudara segenap orang tua bil khusus jamaah Majelis Taklim malam Rabu Masjid Jami' Nurul Huda yang sama-sama dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada malam hari ini tanggal 4 Rabiul Awal 1442 Hijriah, kita akan kembali meneruskan pelajaran dan pembahasan kita yang masih berada di awal surah Al-Maidah, yaitu berada di ayat yang keempat yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat. Ketemu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
pinjam Al-Quran coba. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Bapak-bapak dan saudara kaum muslimin sekalian, segenap jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, pada pertemuan kita saat ini kita akan diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan beberapa tindakan-tindakan. Yang tindakan-tindakan ini berhubungan dengan masalah makanan yang kita makan dalam kehidupan sehari-hari. Apa gerangan persoalannya? Yaitu ketika Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh orang-orang Makkah, yang kebanyakan saat itu orang Makkah tersebut belumlah kuat tentang pengetahuan masalah keimanan, terutama dalam bidang makanan ini. Ketika dan tatkala Nabi kita ditanya oleh penduduk kota Makkah saat itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat keempat dari surah Al-Maidah ini, sehingga Allah sampaikan pesannya kepada baginda Rasul. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Muhammad bin Abdullah, kata Allah, apabila orang-orang Makkah bertanya kepadamu
tentang masalah makanan yang halal yang harus dimakan oleh orang-orang Makkah yang baru beberapa saat memeluk agama Islam. Maka kata Allah, terangkan dan jawab kepada mereka. Apa keterangan yang harus dijawab buat mereka? Yakni kata Allah, qul uhilla lakumut thayyibat. Yang pertama, makanan yang harus kita makan itu, yang harus dikonsumsi oleh orang Islam itu adalah at-thayyibat, sesuatu yang bernilai baik, sesuatu yang menurut pandangan agama Islam benar, boleh untuk dikonsumsi, boleh untuk dimakan. Kalau kata Rasul, ikan halal, makan. Kalau kata Nabi, buaya, biawak, ular, monyet haram, jangan dimakan. Kenapa jangan dimakan? Sebab sudah diharamkan oleh hukum agama. Sehingga dalam satu hadisnya, junjungan kita baginda Rasul pernah menyatakan, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal udah jelas, yang haram juga udah jelas. Enggak usah lagi lalu kalian mencari-cari alasan, mencari-cari argumentasi untuk menghalalkan sesuatu yang sudah haram dan mengharamkan sesuatu yang pada dasarnya itu bernilai halal. Jangan cari-cari gara-gara, ya, dengan berbagai macam alasan. Begini, oh ini darurat, jadi boleh. Nggak bisa. Kalau sudah haram, ya haram. Kalau sudah halal, ya halal. Kadang kan zaman sekarang ini mah orang suka cari-cari dalil. Yang cari-cari dalilnya itu lantaran mudah, gampang, dan gratis. Bapak kenal yang namanya cacing? Kenal nggak? Kenal. Saat orang ngalamin yang namanya sakit kepala sebelah, apa namanya itu? Migren. Bahasa kerennya migren. Bahasa kitanya migran. Pak, kadang sih ada orang nyari alternatif lantaran mau nyari gampang, mudah, gratis. Udahlah ambil aja cacing tanah, diulek, lalu campurin dengan segelas kopi, masukin itu, diaduk, lalu diminum. Menurut informasi dari orang yang pernah minum kopi pahit digerus dengan badan cacing tanah tanda kutip, maka migrennya akan sembuh, termasuk sakit panas, tipes, katanya itu sembuh. Kenapa orang mau melakukan hal itu? Padahal cacing secara hukum Rasul, bahkan Al-Quran udah nyatakan bahwa aroma alaikumul khaba'ith. Allah mengharamkan kepada kita semua al-khaba'ith, sesuatu yang menjijikkan. Kenapa cacing dikatakan haram? Menjijikkan. Kenapa menjijikkan? Cacing itu hidupnya di tempat kotor. Walau oleh sebagian orang, terutama tukang mancing, cacing itu nggak geli bagi yang tukang mancing. Tapi bagi sebagian orang pula, bahkan kebanyakan, cacing jijik nggak? Pak, jijik ya cacing? Jijik. Coba dah besok pagi, Bapak bangun tidur, saya masakin Indomie masih, Indomie goreng, semangkok. Lalu saya taruh sebelahnya lagi 3
juga, cuma mangkok beda. Bapak saya tanya, mau nggak makan Indomie goreng tadi? Ayo Pak jawab. Kagak mau. Kenapa? Itu di jijik. Nah dari jijik itulah maka Allah nyatakan tadi al-khaba'ith, sesuatu yang menjijikkan. Belatung Pak. Kalaupun kata orang Jepang, di tubuh belatung itu ada zat Bang Haji Mahfud. Ada bagian tubuh belatung komponen yang mengandung gizi sangat tinggi. Kata orang Jepang, sehingga dikonsumsi sama mereka. Kita nih orang Islam, orang beragama, orang-orang yang baik, nggak mau makan yang kotor, haram. Kecuali ulat yang ada di peten, yang ada di buang jagung, boleh nggak dimakan? Boleh. Itu pun kalau nggak tahu. Kalau tahu jangan sengaja. Paham? Mentang-mentang boleh dikumpulin atu-atu, bukan. Sakit kepala, migrain atau panas itu kan masih ada obat selain cacing, betul. Nah makanya Allah nyatakan di sini apa yang Allah halalkan itu udah jelas. Maka Allah menghalalkan at-thayyibat, segala yang baik-baik. Yang kagak baik, yang najis, yang menjadikan lempar. Allah yang atur hidup kita supaya baik, supaya kita sehat. Ular, kenapa haram Pak? Kenapa haram? Di Inabil punya taring. Ular ada taringnya nggak? Ada. Kalau Pak, andai kata Bang Haji Sayyidi, ular dari zaman Nabi Adam awal penciptaannya nggak punya taring, bisa jadi itu ular halal. Bisa jadi yang bikin ular Arab itu punya taring. Makanya kemarin saya bilang monyet punya taring, haram. Kucing punya taring, haram. Yang malam-malam keluar apa itu yang terbang? Kelelawar, kampret, kalong. Apalagi? Codot. Bukan codot mah maafkan ada. Itu ada taringnya, haram. Musang ada taringnya, haram. Ini bapak ada taringnya. Jangan diragukan. Tapi yang dimakan haram. Nah cacing itu menjadikan ini orang sering zaman sekarang ngambil jalan pintas, mudah, gampang, gratis, ambil cacing. Walaupun sekarang diolah jadi pil, itu udah diolah ada campuran. Yang haram itu yang langsung. Ya. Kalau udah berbentuk pil, nah ini mungkin udah ada lisensi, udah ada penelitian melalui mungkin juga Badan POM, bisa jadi melalui kesepakatan MUI dan ulama-ulama lain masih dibolehin. Jadi jangan cari yang mudah, gampang, gratis. Pada dasar tetap haram, nggak boleh. Maka Allah tegaskan di sini dalam surah bernama Al-Maidah yang artinya hidangan. Maka nanti membicarakan banyakkan masalah makanan, termasuk besek, berangkat. Wadah dalilnya di Quran. Ntar lagi ada wadah. Ya, besek berkat itu kalau ada. Kalau nggak ada, ya jangan dipaksa. Kan besek berkat itu cuma unsur terima kasih, Pak. Ya, Bapak punya saudara meninggal, hadiah malam ketiga. Saya nggak punya dana ini buat nggak bikin besek ngasih makanan orang-orang yang hadir. Boleh kan lalu diganti sama makanan kue, buah, begitu aja, ala kadarnya aja. Boleh nggak? Boleh, nggak ada yang larang. Dan Bapak kalau ngalamin kayak begitu jangan pada ngedumel, apalagi interupsi. Protes Pak tuan rumah. Biasanya kami 3 hari kalau di mana-mana takdir pulang bawa besek. Kenapa ini cuma kue dan buah? Kagak boleh.
Karena itu bagian dari sodako. Yang namanya sodako seikhlasnya, semampunya dia. Ya, andai katanya di wilayah kita RW 1 Cengkareng Timur umpama dibentuk komudin, sebuah kesepakatan kalau ada yang meninggal dunia di sini, maka di malam 3 hari gak usah pakai besek. Pada terima gak kira-kira orang warga sini? Terima aja walaupun dia orang kaya. Ya, air putih itu jadi tanpa apa-apa juga kita mau doa kok. Ini kan unsur terima kasih doang. Cuman kadang jadi sebuah tradisi. Ya, iya, jadi tradisi kadang malah dimewah-mewahin. Oh, ada tempat besek model begini. Itu kayak ajang promosi. Ditambah adanya apa itu usaha kuliner. Oh, di sono no ada bebek anu. Nah, sono no ada nasi jamblang. Wah, ada nasi kibulin. Nah, macam-macam akhirnya. Jadi sebuah tren-trenan yang padahal itu sodako saja sesuai kemampuan. Maka dalam ajaran kita itu jujur aja Pak, Rasulullah nganjurin sebenarnya takziah cuma 3 hari, artinya 3 malam udah cukup. 4, 5, 6 kalau nggak ada tahlil libur boleh aja. Naik malam ke-7 boleh. Kita jangan pada ngomel. Buset mending banget, kamu mampus tuh orang tuh. Jangan dikatain. Dia begitu mungkin karena ekonomi, apalagi lagi PSBB kayak begini. Yang orang banyak kan pada stres, pusing. Jadi jangan terlalu beban. Karena juga dia lagi dapat musibah Pak. Ya. Iya. Nah hadirin sekalian hamba Allah yang mulia, Allah tandaskan bahwa segala sesuatu yang dihalalkan untuk umat Islam di kota Makkah yang kala itu mereka baru saja memeluk agama Islam, yang masih belum jelas alias samar masalah hukum mana yang halal, mana yang haram, terutama dalam makanan dan buah. Di sini Allah jelaskan yang dihalalkan Allah at-thayyibat, segala tumbuhan, buahan, makanan termasuk hewan, at-thayyibat yang baik dan halal. Yang menurut Allah baik dan halal konsumsi, yang menurut ajaran Rasul boleh dimakan. Maka kalau yang dilarang jangan coba-coba. Orang-orang tua kita dulu tuh waroknya luar biasa. Apa warok? Teliti, sangat menjaga diri. Jangan sampai makan, jangankan yang haram, yang subhat mereka nggak mau. Orang tua kita dulu. Boleh tanya nih, ini banyak nih masih ada orang-orang tua. Dulu orang tua kita sekarang nih, ibunya, bapaknya, itu kalau masak nyayur, mau nggak pakai yang namanya micin? Oh, enggak orang dulu mah. Orang dulu paling hebat sayur bandeng dikasih kecap. Oh, itu udah sayur eksekutif. Kalau sekarang ada soto tampar, ada sop iga, boleh. Zaman dulu belum ada itu gituan. Paling hebat itu, paling hebat sayur ikan bandeng dikasih kecap. Namanya itu Pindang. Oh, gak hebat bener. Daerah asam ada jarang, kebanyakan gituan. Lagi kalau udah lebaran, malam takbir, itu gituan. Ya kemarin aja ada opor, ada macam-macam masih hafal udah. Ya, hadirin sekalian hamba Allah yang mulia, bahwa dari makanan ini ternyata berpengaruh kepada ibadah. Maka kenapa Allah Ta'ala di sini penting sampai menempatkan satu buah surah yang namanya Al-Maidah, yang artinya hidangan. Ini nggak sembarangan dikasih nama. Ada alasan, argumentasi. Kenapa? Karena memang nyaris 75% manusia butuh kepada yang namanya makan dan minum. Artinya Allah perlu berkepentingan menerangkan masalah makanan dan minuman untuk kita bersama supaya ibadah kita, badan kita selalu baik. Makanya kenapa sesuatu yang jelek
merusak diharamkan Allah. Minum-minuman keras. Kenapa diharamkan? Ada madaratnya, ada kerugiannya. Apa? Membuat pola pikir lamban. Belum lagi merusak organ-organ yang lain. Disuruhnya minum air, ya, teh manis, kopi yang enak-enak aja. Sampai Allah ciptakan banyak buah yang mengandung air. Semangka, ada airnya? Ada. Mangga, ada air. Rambutan, ya, sampai namanya lengkeng masih ada airnya. Iya, lain lagi dah, kalau kelapa mau udah ketahuan airnya muncul, ya. Semangka, sampai jeruk ada airnya. Saya pernah Pak di Sukabumi tahun 90 kalau nggak salah waktu itu, 92, 93. Itu guru saya Kiai manggil saya, dia lagi makan jeruk Om Budi. Dia sampai netes air matanya, sang guru saya tadi. Kenapa dia netes? Dia bilang begini, sini Kang, kamu tahu nggak? Ya Allah, betapa Allah maha sempurna punya ciptaan. Dibuka itu jeruk cuma satu jadinya, sepasi bahasanya ya. Kemudian dia bilang gini, kata almarhum guru saya, coba lihat, ini jeruk kok ada bentengnya, bisa membungkus, kulitnya tipis, kagak rusak, lihat, kejepit dan lain sebagainya, enggak rusak. Lihat kuasanya Allah, dan lihat di dalamnya segar benar. Ada dibungkus, pembungkusnya tipis itu jeruk, bukan kulitnya, tapi kalau udah jeruk satu yang sepasi itu kan ada warna putih itu, ya. Coba lihat Pak, tipis tapi keras. Lihat Allah punya kuasa. Sampai ngebleber air mata guru saya waktu itu. Artinya ya Allah, ini kuasanya Allah dari bidang yang namanya buahan. Allah karim. Belum lagi semangka. Semangka bijinya bisa jadi makanan lagi. Namanya itu kuaci. Ya, sekarang aja udah nggak ada kuaci. Zaman dulu mah anak kecil pada makan kuaci. Ya, iya habis pada kasinan ini pada kucing di pinggiran. Dulu, sekarang mah nggak kenal anak sekarang mah kuaci. Ya, kenalnya palingnya itu Kentucky, Hoka Bento, apa lagi tuh bar yang di sono. Walah macam-macam lah, ayam presto lah, macam dah. Nah jadi sekalian hamba Allah yang mulia, lalu apalagi yang dihalalkan oleh Allah? Allah kasih keterangan yang lebih mengarah, yang lebih sempit. Apa gerangan? Mimma wa ma 'allamtum minal jawarih, yakni hewan yang kamu dapat dari gara-gara kamu melatih seekor binatang. Maksudnya kita melatih seekor binatang, yang binatang itu bisa untuk mengambil binatang lain. Karena di zaman dulu orang mau apa itu motong sapi, mau makan ini makan itu dia pakai binatang itu, diutus dengan binatang itu. Karena lagi pula memang di Makkah itu jarang betul hutan, dia padang pasir belantara, sehingga butuh binatang-binatang untuk mengejar binatang yang hendak dikejar. Kambing itu susah ditangkap, sehingga dilepaskan seekor anjing untuk berburu. Nah anjing ini kenapa dibolehin dijadikan sebagai alat untuk berburu? Alasannya kata beliau Al-Imam Ahmad As-Sawi Al-Maliki, anjing itu walau haram tapi dia punya kepatuhan, nilai kepatuhan kepada tuannya sendiri yang sungguh luar biasa. Anjing itu kalau udah nurut, patuhnya luar biasa. Ya, ada kontak batin antara anjing dengan si tuannya tadi. Kalau kata tuannya, naik kamu, naik itu anjing. Anjing itu punya memori, cakep, bagus. Yang kedua, anjing itu penurut. Kalau kata tuannya, kejar ke kanan, dia kejar. Nah lalu bagaimana hukum air liur anjing ketika si anjing ini nangkep? Lihat Pak, kalau air liur si anjing sampai meresap ke binatang yang diterkam dalam hal berburu tadi, maka haram, nggak boleh tetap dimakan. Ya, kalau meresap ke daging. Tapi kalau meresap hanya di bagian kulit luar, cukup dicuci saja, udah sah, boleh halal kita makan.
bagaimanapun adanya, ayat ini dinasakh. Artinya diganti dengan hukum lain yang mengatakan bahwa anjing bagaimanapun tetap haram. Makanya di zaman Rasul itu ada yang namanya alat untuk berburu yang disebut busur panah melalui tombak, ya. Dan itu ternyata jadi latihan yang harus dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi karena memang beralasan untuk peperangan pula. Namun begitu adanya, Allah masih membolehkan fakulu mimma amsakna alaikum. Maka makan binatang atau sesuatu amsakna yang diraih oleh si anjing tadi ketika berburu. Boleh dimakan. Cuman catatannya, kalau air liurnya masuk ke daging binatang yang diterkam, maka jangan dimakan. Tapi kalau air liur anjing hanya nempel di bagian kulit dan bulu, karena cengkraman anjing itu dahsyat, ya, nah maka masih boleh dengan catatan dicuci terlebih dahulu. Apa yang terjadi ini adalah bagian daripada ketentuan Allah yang harus kita patuhi. Nah, untuk binatang yang diburu sama anjing juga nggak langsung boleh kita makan sebelum kita sembelih. Jadi begitu anjing nangkep, umpama dia nangkep burung-burungnya dibawa ke kita, itu bukan langsung kemudian kita masak. Potong dulu tuh burung sama kita, sebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, baru disiangin, baru dimakan. Ya, bapak-bapak dan saudara, kenapa begitu? Wattaqullah, ingat, takwalah kalian kepada Allah. Artinya ikuti perintah Allah. Maksudnya pula, kalau memang masih ada alternatif lain, nggak usah pakai anjing buat berburunya. Kalau zaman sekarang mau udah gampang. Kita mau korban tinggal pesan hewan apa. Kita mau makan ayam, ikan, daging, ada di pasar. Kita tinggal siapkan saja uangnya. Mau ikan apa? Beronang, mau ikan kakap, ikan manyun, ikan apa lagi? Bandeng, teri dan lain sebagainya. Semua ada. Yang penting siapin duit. Kayak zaman dulu mungkin susah, ya. Karena kalau zaman sekarang lebih mudah dan gampang. Maka di sini Allah anjurkan ittaqullah, takwa kepada Allah. Artinya ikuti aturan dan peraturan Allah. Yang halal katakan halal, yang haram juga katakan haram. Jangan diremang-remangin. Ya. Kalau ragu tanya, gimana hukumnya, halal apa haram? Haram udah. Jangan bimbang, apalagi ada perasaan sayang ini, waduh. Jangan ada unsur sayang. Kalau urusan haram, dia tetap haram. Kalau halal walau sedikit, silakan dinikmat. Ya. Innallaha sari'ul hisab. Kenapa kita dianjurin untuk bertakwa kepada Allah? Karena hisabnya Allah cepat. Nah, ayat ini berkaitan dengan akhirat, bagian akhirnya. Ini menggambarkan begini, segala perbuatan kita di dunia melalui apa yang kita makan, buah, hewan, binatang, dan apapun yang kita konsumsi, itu nanti berimbas kepada perbuatan kita. Begitu perbuatan kita muncul, perbuatan kita itu akan dihisab, dikoreksi oleh Allah. Dan nanti Allah mengoreksi amal perbuatan kita cuma setengah hari. Semua beres. Manusia, binatang, pohon beres dihisab oleh Allah. Makanya kalimatnya sari'ul hisab. Gak bisa digambarkan Pak bagaimana cepatnya Allah memeriksa satu persatu hamba dan makhluknya. Ya. Alaihissallahu bi'ahkamil hakim. Pokoknya itu semuanya adil. Gak ada yang didolimi. Sampai kata Rasul dalam kitab Riyadhus Shalihin, kambing sama kambing berantem, kerbau sama kerbau berantem, ada tanduknya yang patah, itu pun masih disidang oleh Allah. Masih disidang. Padahal binatang tetap masih dihisab. Apalagi kita manusia yang punya akal, yang punya tenaga, yang punya pola pikir, yang punya pengetahuan, pasti juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Paham?
sampai di sini adanya. Insya Allah malam Rabu akan datang bila sehat panjang umur, tidak ada halangan rintangan, kita lanjutkan kembali insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa linaili ridha'illahi ta'ala wa ila hadratir rasul sayyidina wa maulana Muhammadin bi niyatil qabul wal maqbul. Al-Fatihah. Bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.